Bab 1761. Mari kita berhenti di situ untuk saat ini. Ye Yunfei berhenti terus menyerang dunia. Kekuatan-kekuatan spiritual saya saat ini dekat dengan tahap awal alam bintang. Pada tahap awal normal alam bintang, saya dapat dengan mudah membunuh dengan kekuatan spiritual dan seni bela diri. Petik 2. Ye Yunfei merasakan kekuatan spiritualnya sendiri, dan berpikir untuk dirinya sendiri. Kakak Su, kamu hanyalah monster, dan kamu telah mencapai kesempurnaan alam Yuan Zhao dalam satu tarikan napas. Situ Konger juga keluar dari ujian saat ini, merasakan alam kekuatan spiritual Ye Yunfei, dan tidak dapat tertegun. Dia juga berhasil menerobos, tetapi hanya menembus ranah kecil. Itu tidak cepat. Kamu juga tahu bahwa laju aliran waktu di dalam senjata sihir luar angkasaku berbeda dengan yang ada di dunia luar. Aku telah berlatih di dalam selama lebih dari 2 tahun kali ini, dan butuh lebih dari 2 tahun untuk menerobos dari tahap akhir alam primordial ke penyempurnaan alam primordial, segera. Biasa saja, Ye Yunfei tertawa. Yah, untuk penjahat sepertimu, itu benar-benar tidak cepat. Hanya saja untuk orang lain, kecepatan terobosanmu sangat cepat, kata Situ Konger dengan bibir melengkung. Oke, saudara Situ, mari kita mulai berakting, kata Ye Yunfei. Oke, Situ Konger mengangguk. Su Fei, kami berdua akan pergi bersamamu untuk membunuh iblis-iblis itu bersama-sama. Ruer membawa wanita muda itu ke Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Kedua wanita ini memiliki kepribadian yang gelisah, jika tidak, mereka tidak akan menyelinap keluar dari istana panjang umur bersama dan berkeliaran di luar. Selain itu, Ye Yunfei tahu bahwa kekuatan tempur kedua wanita ini sebenarnya sangat bagus, dan mereka masih bisa menghadapi iblis biasa. Alasan utama mengapa mereka diburu dengan sangat memalukan sebelumnya adalah karena mereka bertemu terlalu banyak setan. Kemudian Ye Yunfei membawa Situ Konger, lelaki tua berbaju hijau, dan nyonya istana Changsheng dan Ruer keluar dari menara hantu. Orang tua di Xingyi adalah anggota keluarga Guangming, yang memupuk kekuatan cahaya dan hukum cahaya, dan dilahirkan dengan efek menahan semua roh jahat, jadi Ye Yunfei sengaja membawanya. Selanjutnya, ketika Ye Yunfei pergi jauh ke langit luar, berburu dan membunuh iblis yang mereka temui. Kekuatan-kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini sudah setara dengan tahap awal atau bahkan menengah dari alam bintang, dikombinasikan dengan berbagai seni bela diri dan seni bela diri, sangat mudah untuk menghadapi iblis dengan kekuatan rata-rata. Selain itu, lelaki tua di Xingyi juga menunjukkan kekuatan tempur yang sangat kuat. Senjatanya adalah salib yang terang dan transparan, yang dapat dengan mudah membelah tubuh iblis menjadi 2. Dalam proses berburu setan, mereka memanen lebih banyak bahan obat, biji kristal, dan berbagai macam harta alam dan duniawi. Karena sumber daya kultivasi ini cocok untuk pejuang manusia, mereka tidak berpengaruh pada iblis, jadi iblis itu tidak akan mengumpulkan barang-barang ini sama sekali. Pada awalnya, setan yang ditemui adalah kelompok kecil, namun lambat laun, jumlah setan yang ditemui meningkat. Belakangan, semua pasukan yang ditemui adalah pasukan besar, dan jumlah terkecil adalah beberapa ribu. Pasukan iblis besar ini secara khusus akan mengepung dan membunuh orang-orang dari pasukan utama di Zhongzhou yang telah membobol Tianwaitian. Ye Yunfei menemukan bahwa orang-orang dari pasukan utama di Zhongzhou telah mulai membentuk tim dan terus berkumpul, membentuk beberapa pasukan besar. Yang disebut jumlah orang itu kuat, belum lagi orang-orang dari kekuatan besar yang telah memasuki luar angkasa semuanya adalah elit, bahkan ada beberapa pakar. Oh, sekarang berkumpul bersama, kekuatan bertarungnya sangat kuat. Aneh, mengapa kamu tidak melihat orang-orang dari istana panjang umur? Ye Yunfei memperhatikan orang-orang dari istana panjang umur, tetapi tidak pernah menemukannya. Hei, apa yang kamu cari dari Longevity Palace? Apakah kamu terburu-buru untuk mengirim kami berdua pergi? Kata Ruer, kalian berdua nona muda, ikuti aku sepanjang waktu, ini terlalu berbahaya, aku tidak bisa bertanggung jawab. Sylvia tersenyum masam. Ye Yunfei memang punya rencana seperti itu. Siapa yang ingin kamu bertanggung jawab? Bukannya kita tidak membantu melawan. Selain itu, jika kita kembali ke orang tua di istana panjang umur, mereka akan mengirim orang untuk menjaga kita dengan sangat ketat dan kita tidak akan bisa bergerak. Ikuti kamu, kebebasan bebas, kamu bisa bertarung dengan setan-setan ini dan berlatih, sungguh mengasyikkan. Kata Ruer dengan bibir melengkung.
Meskipun wanita muda itu tidak berbicara, dia jelas menyetujui kata-kata Ruer. Selama komunikasi beberapa hari terakhir, Ye Yunfei sudah tahu bahwa nyonya istana umur panjang bernama Pan Wanjun. Hei, kalian berdua nona muda, tidakkah kalian ingin mengandalkan kami? Si Tukonger berkata dari samping. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, selama Su Fei setuju bahwa kami akan mengikuti. Ruer memelototi si Tukonger dan menjawab, Kakak Situ, saya punya ide. Saya berencana untuk membuat formasi besar untuk menarik setan sebanyak mungkin, dan kemudian menggunakan formasi untuk menjebak mereka dan memburu mereka, sehingga kita tidak perlu berlarian mencari setan keluarga. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Kakak Su, bisakah kita menangani iblis sebanyak itu? Si Tukonger terkejut. Jangan takut, aku akan mengatur lebih banyak formasi mengantuk dan formasi hantu untuk memisahkan dan membingungkan iblis-iblis itu, dan akan lebih mudah untuk menangani mereka. Jawab Ye Yunfei, kalau begitu, Kakak Su, jika kamu yakin, lakukanlah. Sungguh hal yang baik bahwa kita tidak perlu berlarian. Jawab si Tukonger. Kemudian, Ye Yunfei menemukan area padang rumput yang luas, yang sangat cocok untuk formasi. Ye Yunfei mengebor tanah dan membentuk formasi besar, mengubah padang rumput ini menjadi tempat berbahaya yang besar. Pada saat yang sama, biarkan Hu Miao keluar, dan mereka berdua bekerja sama untuk mengatur sejumlah besar formasi jebakan, formasi hantu, dan sekumpulan formasi ofensif di lapangan. Tingkat formasi yang dapat diatur oleh mage formasi tidak hanya terkait dengan level formasi, tetapi juga terkait dengan tingkat kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa dari mage formasi. Dengan peningkatan kekuatan yang berkelanjutan, kekuatan formasi yang telah diatur oleh Ye Yunfei sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oke, semuanya, selanjutnya, kita perlu menarik iblis sebanyak mungkin ke sini, semakin banyak semakin baik. Ye Yunfei memberitahu si Tukonger, Hu Miao, Huang Chang, Iblis Es, lelaki tua di Xingyi, Del, berkumpul dan berbicara. Setelah beberapa diskusi, kami memutuskan untuk berpisah dan pergi untuk menarik setan ke padang rumput ini. Pan Wanjun dan Ruer ingin bersama Ye Yunfei, jadi Ye Yunfei tidak punya pilihan selain menyatukan mereka berdua dan menuju ke satu arah. Segera setelah itu, ketiganya bertemu dengan sekelompok setan, jumlahnya ratusan. Ketiga Ye Yunfei muncul bersama, dan segera menarik pengejaran iblis-iblis itu. Ketiga Ye Yunfei merentangkan gerakan mereka dan berlari kembali menuju padang rumput. Ye Yunfei menemukan bahwa kecepatan tubuh Pan Wanjun dan Ruer baik, dan mereka layak menjadi murid sejati istana panjang umur, tetapi kekuatan spiritual Ruer tidak cukup kuat. Ye Yunfei mengeluarkan sebotol ramuan bermutu tinggi yang dirancang khusus untuk mengisi kembali energi spiritual dan menyerahkannya kepada Ruer. Setelah meminumnya, Ruer langsung merasa penuh energi. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei dan yang lainnya memimpin ratusan setan ini ke padang rumput. Begitu ratusan setan ini memasuki jangkauan padang rumput, mereka segera dikelilingi oleh formasi perangkap dan formasi hantu satu persatu. Segera, si Tukonger, Hu Miao, Huang Chang, Ice Demon, Patua Xingyi, dan Golden Snake Liu Langjun semua melarikan diri kembali dengan sekelompok setan dan bergegas ke padang rumput. Meskipun Golden Snake Liu Langjun tidak kuat untuk saat ini, sebagai anggota keluarga Golden Snake, kecepatan adalah bakat alami mereka, jadi Ye Yunfei meminta mereka menghentikan kultivasi mereka untuk sementara, dan keluar untuk membantu menarik setan. Tiba-tiba, lebih dari 3.000 setan berkumpul di padang rumput ini, aura iblis melonjak, dan raungan setan mengguncang langit dan bumi, dan itu benar-benar hidup. Mulai, Ye Yunfei menginjak kakinya, sepenuhnya mengaktifkan formasi bawah tanah yang besar, satu demi satu naga keluar dari tanah, meraung ke langit, dan energi bumi kuning menyebar seperti lautan luas. Sepenuhnya menutupi bagian ini padang rumput. Setan-setan itu tahu ada sesuatu yang salah, tetapi Ye Yunfei mengatur sejumlah besar jebakan dan formasi hantu terlebih dahulu, membuat mereka tidak mungkin melarikan diri untuk sementara waktu. Bunuh. Ye Yunfei mengirim lebih dari 2.000 budak keluar, memimpin semua orang untuk menyerbu ke padang rumput, dan dengan bantuan berbagai formasi, mulai membunuh iblis dalam jumlah besar. Setelah beberapa jam, lebih dari 3.000 setan terbunuh. Ye Yunfei memanen esensi darah dan alkimia batin dalam jumlah besar. Kakak Su, apakah kamu memiliki esensi darah dan alkimia batin yang cukup? Si Tukonger bertanya dengan terengah-engah.
Hampir cukup, tapi jangan takut terlalu banyak, lebih banyak lebih baik. Ayo pergi. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Selanjutnya, semua orang bubar lagi dan terus memancing setan ke padang rumput ini untuk berburu. Dalam 2 hari berturut-turut, 8 atau 9 ribu setan tertarik ke padang rumput ini pada hari ketiga. Ye Yunfei menarik sekelompok kecil setan. Setelah membunuh mereka, mereka beristirahat. Boom! Tiba-tiba, di atas cakrawala di kejauhan, asap dan debu mengepul, dan energi iblis membubung ke langit. Seluruh dunia mulai bergetar, seolah menyaring sekam. Saudara Su, itu tidak baik. Saya menarik pasukan 50.000 hingga 60.000 setan. Sebelum Ye Yunfei melihat apa yang sedang terjadi, si Tukonger muncul dan berteriak pada Ye Yunfei. Petik 2. Ye Yunfei sedikit terdiam saat dia melihat pasukan iblis bergegas ke arahnya seperti gelombang di kejauhan. Tuan Su, apa yang harus kita lakukan? Di antara pasukan iblis, ada beberapa master dengan kekuatan yang bagus. Untuk bertarung, atau tidak bertarung? Petik 2. Pria tua berbaju hijau berdiri di samping Ye Yunfei. Melihat begitu banyak setan, dia tidak bisa menahan cemberut dan bertanya. Pukul, bunuh sebanyak yang kamu bisa. Bagaimanapun, esensi darah dan alkimia batin yang saya butuhkan hampir cukup. Dapatkan lebih banyak lagi, dan mundur saat waktunya untuk mundur. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Segera, puluhan ribu setan semua tertarik ke padang rumput, dan ia langsung mengaktifkan semua formasi, dan setiap formasi meraung ke permukaan, menutupi seluruh padang rumput. Menjebak semua setan itu. Padang rumput ini sangat luas, dan puluhan ribu setan bergegas masuk tanpa merasa sesak. Kemudian, dengan bantuan formasi tersebut, Ye Yunfei, si Tukonger dan yang lainnya mulai menyerang iblis yang terperangkap secara terus-menerus. Hanya saja jumlah iblis ini terlalu banyak, mereka semua berdesakan. Dan pertahanannya sangat ketat, sehingga pertempurannya agak sulit dan berbahaya. Selain itu, ada beberapa pemimpin kecil ras iblis di antara mereka, yang sangat kuat dalam pertempuran, memimpin ras iblis lainnya untuk menerobos formasi dengan gila-gilaan, menghancurkan banyak formasi. Ye Yunfei memperkuat formasi saat bertarung. Setelah setengah hari, Ye Yunfei dan yang lainnya bekerja sama untuk membunuh lebih dari 10.000 setan. Momen tertentu, gemuruh. Tiba-tiba, langit di kejauhan bergetar hebat. Kemudian saya melihat sosok tinggi dengan aura mengerikan menyapu langit, berguling ke arah kami. Ini Lord Yintian Demon Lord. Jangan panik, semuanya, Lord Yintian Demon Lord ada di sini. Para pemimpin kecil dari klan iblis bersorak. Situasinya tidak bagus. Tuan ras iblis ada di sini, ayo pergi. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yunfei segera mengirimkan transmisi suara ke semua orang. Kemudian, Ye Yunfei memindahkan semua orang ke menara hantu, langsung melarikan diri ke bawah tanah, dan mengusir naga bumi untuk pergi dengan cepat. Kalian para pejuang manusia sangat berani, kalian berani membentuk formasi untuk menghadapi putra klan iblis kita, sial. Raungan terdengar, seperti murka para dewa, dan momentum yang menakutkan sepertinya menggulingkan seluruh dunia. Tapi dalam sekejap mata, Ye Yunfei telah pergi. Esensi darah dan alkimia batin iblis yang telah saya kumpulkan sudah cukup. Kali ini, diperkirakan bahwa saya dapat menembus beberapa lapisan seni penempaan darah fusi iblis surgawi. Petik 2. Berdiri di atas kepala naga bumi, Ye Yunfei berpikir dalam hati. Selama periode waktu ini, alasan mengapa Ye Yunfei bertahan dalam berburu setan adalah untuk mengumpulkan esensi darah yang cukup dan alkimia batin, sehingga membuat seni penempaan tubuh penggabungan darah iblis surgawi menerobos beberapa tingkat secara berurutan. Di bawah tanah, ada gua bawah tanah. Ada di sini. Ye Yunfei mengendarai naga bumi dan datang ke gua bawah tanah ini. Ye Yunfei mengeluarkan tripod harta karun yang sangat besar dan meletakkannya di depannya. Akhirnya, aku bisa berlatih teknik tubuh tempa darah penggabungan iblis surgawi lagi. Kali ini aku menggunakan esensi darah dan alkimia batin dari monster dan iblis. Kuharap ini bisa memberiku kejutan. Petik 2. Ye Yunfei menatap Baoding di depannya, penuh harapan. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei dan kelompoknya membunuh puluhan ribu monster, dan setidaknya 10.000 setan. Esensi darah yang dipanen dan alkimia batin sangat memadai. Bab 1762. Kemudian,
Ye Yunfei memasukkan semua esensi darah dan alkimia batin ke dalam tripod harta karun, dan juga memasukkan sejumlah besar bahan obat tambahan. Kemudian Ye Yunfei menjentikkannya dengan jarinya, dan semua api-api bumi, San Wuyuhuo dan San Wei Zhenhuo dilemparkan ke dalam Baoding. Segera, api yang berkobar mulai menyala di Baoding. Jue tubuh tempa darah fusi iblis surgawi yang saya peroleh saat itu hanya memiliki 15 level pertama. Kemudian, saya secara intensif mempelajari karakteristik ras dari iblis sejati, mengekstraksi elemen dan karakteristik umum dari semua jenis seni sihir di dunia, dan mempelajari sejumlah besar latihan tubuh, memasuki pengurangan latihan setelah tingkat ke-15 Jue tubuh tempa darah fusi iblis surgawi, dan akhirnya berhasil menyimpulkan hal-hal penting dari beberapa tingkat latihan berikutnya. Kali ini, saya bisa verifikasi apakah deduksi saya saat itu benar. Ye Yunfei berdiri di depan Baoding, katanya pada dirinya sendiri. Ternyata Ye Yunfei memperoleh seni tubuh tempa darah penggabungan iblis surgawi dari sesepuh biasa dari klan iblis sejati, dan pada saat itu ia hanya memperoleh 15 level pertama. Dan menurut legenda, setidaknya ada 18 lapisan seni tempa tubuh penggabungan darah iblis surgawi, dan bahkan ada legenda bahwa latihan semacam ini memiliki total 28 lapisan, atau 36 lapisan. Ye Yunfei sudah berkultivasi ke lantai 14. Kali ini, Ye Yunfei berencana untuk mengolah beberapa level lagi sekaligus. Tentu saja, latihan setelah lantai 15 disimpulkan oleh Ye Yunfei sendiri, dan apakah itu benar atau tidak perlu diverifikasi. Prajurit lain, mereka pasti tidak akan berani mempraktikkan teknik yang dibuat sendiri ini, tetapi Ye Yunfei berbeda. Jika Anda telah mencapai kondisi detasemen, tidak peduli seberapa banyak Anda lempar, umumnya tidak ada bahaya bagi hidup Anda. Dengan sekejap, Ye Yunfei melompat ke dalam kuali dan mulai berlatih. Situ Konger dan yang lainnya memasuki menara pantom dan berlatih di pintu tertutup. Selama periode waktu ini, setiap orang telah mengalami banyak perkelahian dengan iblis. Meskipun itu kerja keras, hasilnya sangat bagus. Ye Yunfei telah memurnikan satu set pil untuk masing-masing dari mereka, dan meminta mereka untuk berlatih keras untuk melihat jika mereka bisa membuat terobosan. Sama seperti Ye Yunfei sedang berlatih seni tubuh tempa darah penggabungan iblis surgawi di kuali harta karun. Di luar benua Hongmeng, di ruang tertentu dengan cahaya langit, ada sebuah gunung yang tergantung di ruang dan waktu yang luas. Di istana yang megah, seorang wanita cantik dengan ekspresi dingin duduk bersila di kursi tinggi, merendahkan. Jika Ye ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa wanita ini adalah Su Qingluo. Selamat datang kembalinya Tuan Istana. Banyak pria kuat menundukkan kepala dan menurunkan alis mereka, berteriak serempak. Mari kita semua menjadi datar. Su Qingluo melirik banyak pria kuat dengan mata agung, dan melambaikan tangannya. Tuan Istana, Anda telah memasuki dunia fana kali ini untuk berlatih, dan Anda telah pergi ke dunia tingkat rendah, dan tampaknya Anda telah meninggalkan beberapa hal. Pada saat ini, seorang wanita tua dengan rambut putih di sebelahnya dia, bersandar pada kruk berkepala naga, berkata dengan penuh arti. Wanita tua ini adalah ahli deduksi, dia jelas tahu segala macam hal tentang Su Qingluo di alam Changhuang. Su Qingluo tidak menjawab, tetapi mengerutkan kening. Tuan Istana, apakah Anda ingin saya membantu Anda menangani anak itu? Kata wanita tua itu lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut padanya, aku akan membunuhmu. Petik 2. Wajah cantik Su Qingluo tenggelam, dan dia berteriak dengan dingin. Tuan Istana, harap tenang. Tanpa perintah dari Tuan Istana, saya tidak akan pernah berani mengajukan klaim. Wanita tua itu menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan cepat berlutut di tanah, memohon belas kasihan berulang kali. Dia telah berada di sisi Tuan Istana ini untuk waktu yang lama, dan dia sangat tahu bahwa Tuan Istana ini adalah karakter yang kejam, dan dia dapat melakukan apa yang dia katakan. Bangun. Setelah beberapa saat, Su Qingluo berkata dengan enteng. Terima kasih, Tuan Istana. Wanita tua itu berdiri, menyeka keringat dinginnya, dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kenapa aku selalu memotong garis sebab akibat antara aku dan dia? Dan ada jejak keengganan jauh di dalam hatiku. Apa yang terjadi? Apakah karena keahlianku tidak cukup? Su Qingluo merasa sedikit kacau. Dan dia menemukan bahwa di lautan jiwanya, yang lain dia selalu memikirkan Ye Yunfei.
Mungkin waktu akan memotong garis sebab akibat antara aku dan dia. Lagi pula, aku berada di dua dunia yang berbeda dengannya, dan kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Waktu akan mencairkan segalanya. Petik 2. Akhirnya Su Qingluo tanpa keterikatan lebih lanjut, saya berpikir sendiri. Sebagai pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, dia tahu kekuatan hukum waktu. Sekuat apapun hubungan di dunia, mungkin akan terhapus oleh hukum waktu. Di istana bawah tanah, sehari berlalu. Sehari kemudian, api yang mengamuk di Baoding mulai padam secara bertahap. Ye Yunfei duduk bersila di kuali, tubuhnya dipenuhi energi darah yang mengerikan, seperti lautan luas, tak berujung. Tubuh Ye Yunfei tiba-tiba membengkak dan berkontraksi, setiap kaki dan setiap inci tubuhnya membawa pesona abadi. Pada saat ini, Ye Yunfei seperti dewa dan iblis yang tiada taranya, aura mengerikan yang memancar darinya menyebabkan ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi, seolah-olah akan hancur. Aku sudah berlatih seni penempaan tubuh darah penggabungan iblis surgawi ke lantai 17. Lantai 16 dan 17 disimpulkan sendiri, tetapi dengan dasar 15 lantai pertama, deduksi saya tampaknya bagus, mungkin mirip dengan seni penempaan tubuh penggabungan darah iblis surgawi yang sebenarnya. Petik 2. Di Baoding, Ye Yunfei perlahan membuka matanya, dan matanya bersinar dengan cemerlang. Sayangnya, saya gagal berkultivasi ke lantai 18. Saya kira saya membuat kesalahan dalam menyimpulkan keterampilan lantai 18. Kalau tidak, saya harus menjadi mampu melakukannya. Berlatih dengan sukses. Petik 2. Ye Yunfei agak menyesal, tetapi mampu secara paksa menyimpulkan keterampilan sihir tingkat tinggi ke dalam beberapa lapisan keterampilan berikutnya. Kemampuan seperti itu, diperkirakan tidak banyak orang di seluruh 3000 dunia yang dapat melakukannya. Hanya Ye Yunfei, yang dulunya adalah Kaisar Surga, yang memilikinya. Kemampuan seperti itu, kekuatan fisikku saat ini telah mencapai 150 naga. Dengan batch lain dari Xuan Huang Heavy Ki, diperkirakan bisa mencapai 200 naga, atau bahkan lebih kuat. Memasuki Tianwei Tian kali ini, panennya sangat bagus. Petik 2. Ye Yunfei mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan ilahi yang menakutkan melonjak di tubuhnya, dan tersenyum. Awalnya, tujuan asli Ye Yunfei memasuki Tianwei Tian kali ini adalah bahan obat yang kaya, simpanan mineral, dan berbagai kekayaan alam di sini. Tapi aku tidak melakukannya berharap untuk bertemu begitu banyak monster dan iblis, dan akhirnya berlatih seni tempat tubuh darah penggabungan iblis surgawi ke lantai 17 latihan. Di sini untuk terus mengolah tubuh saya. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Selanjutnya, Ye Yunfei mengeluarkan pagoda Xuan Huang, mulai mengekstrak energi berat Xuan Huang di dalamnya, dan menggabungkannya ke dalam tubuh. Setelah setengah hari, kekuatan fisik saya saat ini mungkin telah mencapai 210 naga, yang tidak buruk. Petik 2. Ye Yunfei berhenti melebur Xuan Huang Heavy Ki, karena dia untuk sementara mencapai kemacetan. Kekuatan fisik Ye Yunfei sekitar 40 sebelumnya, tetapi sekarang telah mencapai 210, yang dapat dikatakan telah meningkat pesat. Pangeran Jiao, jangan khawatir, aku akan pergi ke pesawat Tianjiao untuk membalaskan dendammu di masa depan. Ye Yunfei memandangi pagoda Xuan Huang di depannya, dan berkata perlahan. Pagoda Xuan Huang ini diberikan oleh Ye Yunfei ketika dia bertemu Pangeran Jiao di dasar kolam di markas besar Akademi Taois Benua Langit yang mendalam. Saat itu, Ye Yunfei telah berjanji pada Pangeran Jiao bahwa dia akan membalaskan dendamnya di masa depan. Dengan karakter Ye Yunfei, dia tentu saja akan menemukan cara untuk melakukan apa yang dia janjikan kepada orang lain. Kemudian, Ye Yunfei menyingkirkan pagoda Xuan Huang, melompat keluar dari Baoding, dan memasuki menara hantu. Ye Yunfei menemukan bahwa Situ Konger dan yang lainnya juga membuat terobosan. Bahkan alam spiritual Pan Wanjun dan Ruer telah menembus, dan mereka sangat bersemangat. Hehe, Tuan Su, keterampilan sihir cahaya saya yang hebat telah menembus lapisan, dan kekuatan tempur saya meningkat pesat. Bertarung sampai mati selalu merupakan pengalaman terbaik. Orang tua, Di Xingyi berkata kepada Ye Yunfei sambil tersenyum. Tuan Su, garis keturunan 6 saudara laki-laki saya akhirnya berhasil menembus. Kami telah menguasai sayap tebasan ganda dan keterampilan iblis lidah listrik. Tuan Liulang ular emas juga keluar dari ujian, dan semua orang sangat bersemangat. Memanggil, cahaya keemasan menembus ruang, menyebabkan ruang bergetar hebat,
seolah-olah dewa dan iblis besar telah datang, dan akhirnya mendarat di bahu Ye Yunfei. Ulat sutra naga bertanduk emas. Ulat naga bertanduk emas, garis keturunanmu akhirnya berhasil menembus. Ye Yunfei sangat gembira. Beberapa waktu yang lalu, ulat naga bertanduk emas telah berlatih di pengasingan untuk meningkatkan garis keturunannya. Sekarang tampaknya telah berhasil, dan kekuatannya telah melonjak. Tentu saja berhasil. Ulat sutra naga bertanduk emas meregangkan pinggangnya dan berkata dengan malas, "Oke, karena kekuatan semua orang telah meningkat. Ayo pergi." Ye Yunfei memandangi kerumunan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Su, sekarang kami dapat membantu Anda menghadapi setan-setan itu. Ayo keluar dan bunuh mereka segera." Jin Snake dalam berkata dengan penuh semangat, "Selanjutnya, kita tidak perlu berinisiatif untuk memburu iblis. Karena aku tidak membutuhkan esensi darah dan alkimia batin dari iblis. Tentu saja, jika mereka mengambil inisiatif untuk memprovokasi kita, kita tidak perlu untuk bersikap sopan." Kata Ye Yunfei, "Pasti ada alasan mengapa begitu banyak setan datang ke Tianwaitian untuk ditempatkan di sini. Ayo pergi dan lihat." Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Jadi, Ye Yunfei membawa semua orang kembali ke tanah, dan terus pergi jauh ke langit luar. Sekarang tidak perlu berinisiatif untuk berburu dan membunuh iblis, jadi semua orang merasa jauh lebih santai. Si lelaki tua di Xingyi, Tuan Jin Snake Liulang, Pan Wanjun, Ruer, Humiao, dan lainnya semua mengikuti Ye. Begitu mereka menemukan bahan obat dan harta yang berharga, mereka akan mengerumuni dan membaginya. Ini adalah pejuang manusia, ayo, bunuh mereka semua. Petik 2. Tiba-tiba, sekelompok setan muncul di kejauhan, sekitar puluhan, bergegas ke arah mereka dengan tatapan membunuh. Bunuh. Jin Snake Liulang bergegas keluar bersamaan, ingin bertemu musuh. "Jangan buang energimu, biarkan aku melakukannya," kata Ye Yunfei, menyapu dengan tamparan, telapak tangan terus membesar, menutupi langit dalam sekejap mata, seperti gunung suci, dan membanting lusinan setan ke tanah, meninggalkan jejak tamparan besar, sedalam 10 meter. Lusinan setan itu semuanya berubah menjadi genangan darah dan lumpur. Terlalu kuat, Situ Konger dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa, kekuatan fisik semacam ini terlalu menakutkan. "Ayo pergi." Ye Yunfei melambaikan tangannya dan memimpin kerumunan untuk melanjutkan. "Wanjun, Ruer, jadi kamu ada di sini, aku kesulitan menemukannya." Tiba-tiba, sekelompok pejuang manusia dengan aura tajam datang melintasi langit, dan pemimpinnya adalah seorang pria berpakaian ungu, yang memaksakan ketika dia melihat Pan Wanjun, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. "Siapa yang kamu panggil Wanjun? Bukankah Nona memperingatkanmu untuk tidak dipanggil Wanjun?" Melihat pria ini, Ruer mau tidak mau menunjukkan ekspresi jijik, dan segera berdiri di depan Pan Wanjun, mengerutkan kening dan berkata, "Wanjun, setelah aku tahu kamu terpisah, aku langsung membawa orang untuk mencarimu kemana-mana. Kerja keras terbayar, dan akhirnya aku menemukanmu. Pergilah, Wanjun, Ruer, kembalilah bersamaku. Jangan khawatir, kalian berdua turunlah, aku akan melindungimu." Pria itu sepertinya tidak mendengar kata-kata Ruer, dia langsung mendekat dan berkata, "Tuan Tang, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi kami berdua sangat aman dan tidak membutuhkan perlindungan Anda." Jawab Pan Wanjun, "Nona Pan, anakku datang untuk mencarimu terlepas dari bahayanya, kamu tidak bisa mengecewakannya, ikutlah dengan kami." Seorang lelaki tua berjalan keluar di samping Tuan Tang dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata itu jatuh, paksaan energi yang menakutkan dilepaskan dari tubuh lelaki tua itu, membuat semua orang di lapangan merasakan tubuh mereka tenggelam, hampir berlutut. Seorang master di tahap akhir dunia bintang. "Kenapa, Nona tidak mau pergi denganmu? Apakah kamu ingin menjadi tangguh?" Ruer sangat marah. "Siapa mereka?" Tiba-tiba, Tuan Tang memandang Ye Yunfei, Situ Konger dan yang lainnya dengan mata tajam dan agresif, menunjukkan ekspresi menghina. "Mereka adalah teman Nona dan aku." Jawab Ruer, "Kamu milik kekuatan besar apa? Beritahu aku." Tuan Tang bertanya, "Kami bukan milik kekuatan besar manapun, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu." Situ Konger sedikit kesal melihat Tuan Tang ini, selalu merasa bahwa dia terlalu mendominasi. "Berani, karena kamu bukan milik kekuatan besar manapun, lalu kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berjalan dengan Nona Pan Wanjun dari Istana Panjang Umur?"
Apakah kamu tidak tahu urutan rasa hormat dan ketertiban? Seekor anjing seperti semut, tidak takut menodai aura mulia Nona Pan. Aku akan memberimu kesempatan sekarang, dan aku akan menghitung sampai 3, dan kalian semua harus keluar, atau mati. Tang menjadi gelap, dan dia berteriak dengan dingin. Bab 1763. Apa? Kamu berani memanggil kami anjing? Dari mana asalmu? Mengapa kamu menggonggong di depan kami? Keluar. Situ Konger tidak bisa menahan amarah setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Tang, dan segera membalas. Sebagai penerus dari sekte Miao Shu, dia juga memiliki kesombongannya sendiri. Bagaimana dia bisa tahan dipandang rendah oleh orang lain sekarang? Sombong. Tuan Tang adalah pangeran ketiga dari segera minta maaf, atau mati. Dinasti kegelapan, statusnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana kalian bisa dibandingkan dengan orang-orang yang berpikiran rendah? Gemuruh. Sebuah energi yang menakutkan menghancurkan Situ Konger seperti lautan luas, memaksa Situ Konger untuk mundur lagi dan lagi, wajahnya pucat. Apa? Dia adalah pangeran ketiga dari dinasti kegelapan. Situ Konger tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dinasti kegelapan adalah salah satu negara adidaya di dunia tengah Cina, dan dikatakan bahwa kekuatannya bahkan lebih baik daripada dunia mayat. Huff. Kamu tahu kamu takut. Sebagai Tuan Tang, memanggilmu anjing adalah cara untuk menghormatimu. Nyatanya, kamu tidak sebaik anjing di depan Tuan Tang, kata lelaki tua itu dengan dingin. Sial, kamu juga memikirkan dirimu sendiri. Situ Konger sangat marah hingga wajahnya berubah pucat. Setelah 3 bunyi bip, jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Tuan Tang sepertinya telah kehilangan kesabarannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, 1. Dia mulai menghitung. Nona, Su Fei, ayo pergi, biarkan dia menghitung. Aku benci melihatnya. Ruer meraih tangan Pan Wanjun, berbalik dan pergi. Setelah mendengarkan kata-kata Ruer, Tuan Muda Tang, kilasan kemarahan melintas jauh di matanya. Tapi dia tahu bahwa meskipun Ruer ini hanya nama pelayan, dia diperlakukan seperti seorang putri di istana umur panjang. Statusnya tidak jauh lebih buruk dari Pan Wanjun, jadi dia tidak berani mempermalukan Ruer. 2. Kamu, semut, segera tinggalkan Nona Pan. Wajah Tuan Tang menjadi semakin jelek, dan dia menghitung sampai 2. Tang Fan, jangan menipu orang terlalu banyak. Apa menurutmu istana panjang umur kita akan takut pada dinasti gelapmu? Ruer sangat marah. Tuan Muda Tang, tolong hargai dirimu. Kamu tidak perlu mengurus urusanku. Pan Wanjun juga berkata secara terbuka. Baik Ruer dan Pan Wanjun sangat takut pada lelaki tua itu, karena lelaki tua itu adalah master di tahap akhir alam Yansing, dan mereka merasa bahwa Ye Yunfei mungkin tidak dapat mengalahkannya. Dan selain lelaki tua ini, Tuan Tang diikuti oleh sekelompok pasukan dinasti gelap, yang masing-masing sangat kuat. 3. Sangat bagus, aku akan memberimu kesempatan untuk keluar. Tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, dan sekarang kamu tidak memiliki kesempatan jika ingin keluar. Lakukan, bunuh orang-orang rendahan ini. Tang Fan melihat Pan Wanjun dan Ruer sangat membela Ye Yunfei dan yang lainnya, marah dan cemburu di hatinya. Dengan statusnya, Pan Wanjun suam-suam kuku padanya, bahkan menghindarinya dengan sengaja, tetapi pria berstatus rendah di depannya ini adalah bisa bersama Pan Wanjun. Tentu saja dia kesal. Mengikuti perintah Tang Fan, orang-orang dari dinasti kegelapan di belakangnya mengerumuni dan mengepung Ye Yunfei dan yang lainnya. Situ Konger dan yang lainnya mengepung Ye Yunfei, siap bertarung. Laki-laki dan kuda dari dinasti kegelapan di depan mereka semuanya sangat kuat, terutama lelaki tua itu. Kamu tidak diizinkan melakukan apapun pada mereka. Ruer berkedip, berdiri di depan Ye Yunfei dan yang lainnya, dan berteriak dengan cemas. Pan Wanjun juga berdiri bersama Ruer, menghalangi bagian depan. Nona, kamu tidak harus membela. Orang-orang berstatus rendah ini, mereka hanya akan menodai reputasimu. Dengan statusmu, hanya Tuan Tang yang layak untukmu. Petik 2. Pria tua itu maju selangkah dan berkata, gemuruh. Paksaan energi yang kuat dilepaskan dari tubuhnya, segera menekan Pan Wanjun dan Ruer sampai mereka tidak bisa bergerak. Paksaan energi yang dilepaskan oleh seorang master di tahap akhir alam bintang memang terlalu menakutkan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh mereka berdua. Tahukah Anda, para master di tahap akhir dari kondisi membaca bintang sudah termasuk di antara para master top di dunia tengah Tiongkok. Bahkan jika pejabat tinggi istana panjang umur datang,
mereka mungkin tidak akan sama dengan orang tua di depannya. Su Fei, cepat lari. Orang tua ini sangat kuat, kamu tidak bisa mengalahkannya. Pan Wanjun dan Ruer berteriak dengan cemas. Lakukan, bunuh mereka semua. Melihat Pan Wanjun membela Ye Yunfei dan yang lainnya, Tang Fan menjadi semakin marah dan berteriak. Sai, orang-orang dari dinasti kegelapan itu berhenti ragu-ragu, mengeluarkan senjata mereka satu demi satu, dan bergegas menuju Ye Yunfei dan yang lainnya. Saya tidak ingin memiliki dendam dengan dinasti kegelapan Anda, tetapi Anda hanya ingin memprovokasi saya. Maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Petik 2, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata sambil mencibir. Meskipun dinasti kegelapan adalah negara adidaya di Tiongkok, Ye Yunfei tidak takut. Suara itu jatuh. Booming. Ye Yunfei menamparkan dengan tamparan, mengerahkan kekuatan supernatural fisik, telapak tangan terus membesar, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menopang langit, seperti awan hitam, membuat bayangan besar di tanah. Ledakan. Dengan satu telapak tangan, semua pria dan kuda dari dinasti gelap yang menyerbu ditampar ke tanah di tempat, lumpur dan batu terciprat, dan asap serta debu mengepul. Ketika lumpur, batu, dan asap menghilang, hanya jejak telapak tangan besar yang tersisa di tanah, yang tampaknya merupakan bekas luka di tanah ini. Semua pria dan kuda dari dinasti kegelapan dihancurkan dan diubah menjadi Meat Loaf berdarah. Apa yang terjadi? Tang Fan dan lelaki tua itu melihat cetakan tamparan di tanah, tercengang dan tidak percaya. Mereka belum pernah mendengar kekuatan fisik yang begitu mengerikan, dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Nak, apakah kamu membunuh mereka dengan satu telapak tangan? Pria tua itu menatap Ye Yunfei, matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Iya, sebaiknya kamu tidak memprovokasi saya, segera keluar, atau kamu akan menyesalinya. Kata Ye Yunfei dengan ringan. Nak, kamu terlalu sombong. Kamu berani membunuh orang-orang dinasti kegelapan kita, ini adalah pelanggaran berat. Chang Lao, segera eksekusi dia. Tang Fan meraung. Nak, bawa sampai mati. Pria tua itu berteriak tajam dan berjalan menuju Ye Yunfei. Gemuruh. Energi hitam yang menggelinding dilepaskan dari tubuhnya, dan kekuatan mengerikan itu langsung menyelimuti seluruh dunia, membuat pegunungan di sekitarnya bergetar. Pada saat ini, semua orang memperhatikan bahwa lapisan es hitam mulai terbentuk di tanah sekitarnya, dan kristal es hitam mulai muncul di udara. Hati-hati, ini seni misterius iblis hitam dinasti kegelapan. Ekspresi Pan Wanjun berubah drastis, dan dia buru-buru berkata kepada Ye Yunfei. Dava Gong Sasuan Hitam adalah metode yang terkenal dan bergengsi di Tiongkok. Desir, sebuah pisau panjang hitam muncul di tangan lelaki tua itu, dan itu didorong oleh energi yang menakutkan, dan itu menebas ke arah Ye Yunfei, hanya untuk melihat cahaya pisau itu berubah menjadi kilat hitam, dan itu turun dengan berderak, memecahkan kehampaan, dan memotong, sinar antara langit dan bumi retakan. Hitam, tapi Ye Yunfei tidak mempedulikannya, dan segera menunjukkan kekuatan supernatural fisiknya, tubuhnya terus meningkat, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi, memandang rendah lelaki tua itu seperti dewa yang menjulang tinggi. Nona, cepat lihat, Su Fei sedang melakukan trik luar biasa. Melihat adegan ini, Rower langsung bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Ini bukan tipuan, ini adalah kekuatan supernatural legendaris dari tubuh fisik. Itu adalah kekuatan supernatural fisik yang hanya bisa dilahirkan dengan melatih tubuh hingga tingkat ekstrim, kata Pan Wanjun dengan heran, dengan pengetahuan yang lebih luas dari Rou. Bab 1764, Yunfei bergoyang, menghancurkan kehampaan, dan mendekati lelaki tua itu dalam sekejap. Dia meninju keluar, kekuatan fisik yang mengerikan keluar dari tinju, mengembun menjadi lubang hitam, menciptakan kekuatan hisap yang menakutkan, dan itu akan membunuh segalanya. Semuanya terhisap ke dalam lubang hitam. Ini adalah bentuk ke-8 dari tinju dewa pembunuh setan sejati, tinju setan kegelapan. Di bawah pengaruh lubang hitam itu, dunia tampak terdistorsi dan berubah bentuk, dan segala sesuatu tampak ditelan oleh lubang hitam itu. Latihan macam apa ini? Benua Hongmeng kita tidak memiliki seni bela diri fisik yang luar biasa. Orang tua itu terkejut. Dari matanya, dia tahu bahwa latihan yang dilakukan oleh Ye Yunfei sangat pintar dan sangat misterius. Kapan? Pisau panjang hitam di tangannya memotong kepalan tangan Ye Yunfei, membuat suara keras. Pada saat ini, seolah-olah gunung dan sungai runtuh,
dan langit serta bumi menggantung terbalik. Cahaya pedang hitam legam seperti air terjun terciprat secara acak, merobek kekosongan, mengaduk kekacauan, berubah menjadi kilatan petir hitam dan menyerang tubuh Ye Yunfei. Cahaya pedang hitam ini sangat dingin, mereka dapat membekukan jiwa, dan membekukan esensi dan darah asli, yang sangat menakutkan. Bukan tanpa alasan bahwa Black Sasuamong Dava telah mengejutkan seluruh benua Hongmeng. Trik kecil, Ye Yunfei mencibir, lubang hitam di tinjunya bergetar hebat, dan menelan sebagian besar cahaya pedang hitam, dan cahaya pedang hitam yang tersisa jatuh ke tubuh Ye Yunfei, dan langsung terguncang oleh tubuh yang kuat, tidak meninggalkan bekas luka. Bagaimana mungkin? Pria tua itu dan Tang Fan terkejut dan tidak percaya. Seseorang benar-benar berani mengambil pisau ini dengan keras dengan tubuhnya, dan dia tidak terluka. Oke, itu bagus. Su Fei, tinjumu sangat keras. Kamu benar-benar dapat memblokir Hei Jue Tiandao yang digunakan lelaki tua ini dengan teknik misterius Heisa. Petik 2. Kruer terpesona oleh pemandangan itu, dia sangat mengagumi Ye, dan bertepuk tangan berulang kali. Tuan muda Tang, anak ini sangat aneh dan agak licik. Petik 2. Orang tua itu diam-diam mengirim transmisi suara ke Tang Fan. Boom! Ye Yunfei merendahkan, seperti roh raksasa yang turun dari bumi, dan dia meninju dengan tinjunya. Dengan tangan kanannya, dia menggunakan tinju pembunuh setan sejati, dan dengan tangan kirinya, dia menggunakan tinju pemakaman 9 surga peminjam. Kekuatan fisik dan kekuatan spiritualnya ditampilkan pada saat yang sama, sepasang tinju lebih cepat dari kilat, dan mereka meledak secara bergantian. Untuk sesaat, bayangan tinju itu berat, dan kekuatan tinju memenuhi langit dan bumi, seperti badai. Nah, aku tidak percaya tinjumu lebih kuat dari milikku. Senjata ajaib itu masih keras. Petik 2. Orang tua itu juga menjadi sangat marah, dan meraung. Dia mendorong pisau panjang hitam di tangannya secara ekstrim, dan cahaya hitam yang mengepul meledak. Pisau panjang hitam, ini adalah senjata sihir tingkat menengah untuk menghancurkan dunia. Kalau begitu bibi adalah aku tinjumu sekeras pisau panjangmu. Petik 2. Ye Yunfei tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, kepalan tangan Ye Yunfei menjadi emas. Zodiak emas sejati. Ye Yunfei menggabungkan 10 keping emas asli dari zodiak sebelumnya. Boom! Sebuah gunung perak muncul di atas tangan kanannya, mekar dengan magnet hitam cahaya. Gunung Suanci. Ye Yunfei pernah memurnikan Gunung Suanci sebelumnya, dan mengolahnya menjadi tubuh kaca Suanci. Zodiak True Gold dan Gunung Suanci adalah bahan yang paling kaku dan keras di dunia. Boom! Tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan pisau panjang hitam pria tua itu terus-menerus, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah, terdengar suara tabrakan. Besar, seolah-olah dewa sedang menabuh genderang, dan langit dan bumi mendidih. Makhluk hidup dalam radius puluhan mil merasakan energi dan darah mereka melonjak, otot dan tulang mereka bergetar, dan mereka hampir tidak bisa berdiri diam. Beberapa makhluk lemah bahkan terbaring lemas di tanah, tidak bisa bergerak. Terlalu menakutkan. Tang Fan, Situ Konger, Pan Wanjun, Kruer dan yang lainnya berdiri di dekatnya, merasakan tanah bergetar, seolah-olah mereka berdiri di atas perahu awan yang terbang di lautan luas, gemetar ketakutan. Ledakan. Setelah beberapa pukulan, kekuatan tinju kanan Ye Yunfei melambung 10 kali, dan pisau panjang hitam itu diterbangkan dengan satu pukulan. Tubuh lelaki tua itu terguncang seperti bola meriam, dan dengan cepat terlempar jauh, menyembur keluar lebih dari selusin suap darah. Tuan Tang, ayo pergi. Lengan baju pria tua itu tiba-tiba terentang, menggulung tubuh Tang Fan, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Kakak Su, kamu mengalahkan seorang master di tahap akhir alam bintang. Dan itu adalah master dari dinasti kegelapan. Situ Konger tidak percaya. Kakak Su, mulai sekarang, kamu bisa merajalela di China. Tambah Situ Konger. Begitulah, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Nyatanya, Ye Yunfei belum menggunakan semua kekuatan fisik dari 210 naga barusan. Kalau tidak, lelaki tua itu akan dipukuli secara langsung. Kekuatan seperti itu membuat Ye Yunfei merasa cukup puas. Ayo pergi dan lihat rencana apa yang dimiliki iblis-iblis itu di dunia luar ini. Kata Ye Yunfei. Setelah berbicara, Ye Yunfei melambaikan lengan bajunya, dan embusan angin bertiup, mengangkat semua orang, dan kemudian bergegas maju dengan langkah besar. Ledakan. Tubuh menakutkan Ye Yunfei menghancurkan ruang di depannya,
menyeret asap panjang, seperti mengendarai pelangi panjang, mengepul. Berhenti. Tidak lama kemudian, sekelompok iblis muncul di depan mereka, dan mereka berteriak saat melihat Ye Yunfei. Boom! Ye Yunfei meninju ke depan, dan tinjunya terus membesar, seperti gunung suci dengan satu pukulan, dia membunuh semua pasukan iblis, terluka dan mati. Hentikan dia. Ye Yunfei terus bergerak maju dengan kerumunan, dan setelah beberapa saat, dia bertemu dengan sekelompok setan yang lebih banyak lagi. Setelah melihat Ye Yunfei dan kelompoknya, mereka bergegas berteriak, "Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati." Ye Yunfei tidak ingin membuang waktu, jadi dia melepaskan kekuatan fisiknya dan mengamuk, membunuh iblis yang berdiri di depannya, dan dia pergi dalam sekejap mata. Nona, ini sangat mengasyikkan. Ruer didukung oleh kekuatan Ye, dan dia berguling ke depan seperti kilat, dan kemudian menyaksikan iblis di depannya terus dihancurkan menjadi bunga berdarah. Sambil gemetar ketakutan, dia merasa sangat bersemangat pada saat yang sama, berteriak. Selanjutnya, jumlah setan yang mereka temui meningkat, dan kemudian, mereka mulai menghadapi pasukan setan yang besar. Ye Yunfei tidak peduli sama sekali, dan langsung menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghancurkannya, menyeret jalur darah dan bergegas maju. Sungguh anak manusia yang berani. Beraninya kau membantai anggota klan iblis kami. Kejar, jangan biarkan dia kabur. Berhenti, nak. Orang-orang iblis dan kuda-kuda itu marah satu persatu, dan mulai mengejar dan mencegat Ye Yunfei dan kelompoknya. Secara bertahap, semakin banyak pria dan kuda iblis berkumpul bersama, mengejar dan membunuh Ye Yunfei. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei diikuti oleh sepasukan iblis, mengejarnya seperti air pasang. Tapi kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat, mereka tidak bisa mengejar sama sekali. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei menemukan bahwa ada tenda di depannya, setiap tenda penuh dengan energi iblis, dan tim iblis menjaga area tersebut. Kami telah datang ke sarang ras iblis di dunia luar ini. Ye Yunfei tanpa sadar mengerutkan kening dan berhenti. Bab 1765. Hei, apa itu? Sepertinya ada formasi besar. Tiba-tiba, Ye Yunfei melihat formasi besar di depannya, menutupi hamparan tanah yang luas. Di lingkaran sihir, ada lampu peri yang terang, semua jenis burung roh dan binatang buas bermain dan berlari, sejumlah besar bunga peri dan obat-obatan ada di mana-mana, awan keberuntungan dan energi keberuntungan, penuh warna, itu hanyalah tanah rumah peri. Apa itu? Mungkinkah tempat tinggal yang abadi? Situ Konger, Hum Yao, Huang Chang, lelaki tua di Xingyi, Pan Wanjun, Ruer, dan lainnya semua tercengang. Dilihat dari kejauhan, dunia dalam lingkaran sihir itu seperti negeri dongeng 9 langit. Berdiri jauh, Anda bisa merasakan energi yang mengepul mengalir ke wajah Anda, bahkan mengalir dari mata, telinga, mulut dan hidung, dan menyatu dengan tubuh Anda, sehingga kekuatan Anda kekuatan spiritual langsung meningkat. Aku akhirnya mengerti mengapa aura di dunia luar ini jauh lebih kuat daripada di dunia luar. Itu semua karena dunia negeri dongeng di dalam lingkaran sihir. Dunia negeri dongeng di dalam lingkaran sihir terus-menerus merembes keluar auranya. Ini membuat, ini surga melampaui surga tidak hanya penuh dengan aura, tetapi juga kaya akan semua jenis bahan obat berharga, biji kristal, dan semua jenis bahan surgawi dan harta duniawi. Ye Yunfei melihat dunia peribumi dalam lingkaran sihir di kejauhan, dan berkata perlahan, "Kakasu, jika kita bisa memasuki lingkaran sihir itu, apakah akan ada keuntungan yang luar biasa?" Situ Konger bertanya pada Ye Yunfei dengan mata menyala setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Tentu saja, pasti ada harta karun luar biasa yang tersembunyi di lingkaran sihir itu, tetapi dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak berpikir untuk memasuki lingkaran sihir itu, kata Ye Yunfei. Tentu saja aku tidak bisa, tetapi kamu di sini bersama Kakasu. Mungkin tidak ada lingkaran sihir di dunia ini yang hampir tidak bisa menangkapmu. Petik 2. Situ Konger tertawa. Sulit dikatakan, lingkaran sihir ini sangat misterius. Untuk sementara, saya tidak bisa melihatnya, dan saya tidak tahu apakah itu bisa dipecahkan. Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dengan wajah serius. Kalian sangat berani, kalian berani datang ke area terlarang iblis kami. Ambil semuanya, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Petik 2. Pada saat ini, iblis di depan telah melihat Ye Yunfei dan kelompoknya, dan kelompok itu bergegas berteriak.
Itu mereka benar-benar datang ke sini, mereka mencari kematian. Petik 2. Setan-setan yang mengikuti di belakang akhirnya mengejar mereka, seperti gelombang besar yang menerjang masuk. Tapi karena kita di sini, mari kita pergi dan melihat-lihat. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei menjentikkan lengan bajunya, memperbesar terus-menerus, mengangkat semua orang, dan kemudian menendang kakinya, menginjak tanah dengan keras, seolah-olah gempa telah melanda. Boom! Lalu, tubuh Ye Yunfei tampak seperti peluru yang ditembakkan. Ia terbang melintasi langit, dengan cepat melewati tenda pasukan iblis, dan jatuh ke posisi lingkaran sihir besar di depannya. Hentikan dia, tanda seru. Petik 2. Sejumlah besar setan melonjak ke langit, padat, seperti belalang yang lewat, menghalangi bagian depan Ye Yunfei. Keluar, dengan raungan keras, Ye Yunfei melepaskan semua kekuatan fisiknya, dan kekuatan mengerikan menyebar, berubah menjadi semburan badai energi, menerbangkan iblis yang berdiri di depannya. Boom! Ye Yunfei mengangkat tinjunya dan memukul. Tidak hanya dalam satu nafas, sejumlah besar iblis di depan mereka akan diledakkan. Kemudian Ye Yunfei melemparkan teknik teleportasi luar angkasa dan berteleportasi langsung ke lingkaran sihir besar. Sungguh anak manusia yang berani. Pada saat ini, raungan terdengar hampir bersamaan di beberapa tenda. Sosok ganas dengan energi iblis yang melonjak keluar dari tenda yang berbeda dan mengejar Ye Yunfei. Sebenarnya ada 5 Demon Lord. Ye Yunfei berpikir sendiri. Boom! Kecepatan 5 Raja Iblis menakutkan, seperti 5 peluru, menabrak ruang, menyeret asap mengepul, mengejar Ye Yunfei dari 5 arah berbeda. Pada saat yang sama, lebih banyak Master Iblis muncul satu demi satu, mengejar Ye Yunfei. Hanya saja, dengan kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini, ditambah dengan teknik teleportasi luar angkasa, kecepatan yang dia keluarkan terlalu cepat, dia melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dalam sekejap, dan mendarat di depan lingkaran sihir besar itu. Formasi yang sangat pintar, Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas saat dia melihat formasi yang luas dan besar di depannya. Sungguh semangat yang kaya. Situ Konger memandangi dunia cahaya peri yang cemerlang dalam formasi frontal, menarik napas dalam-dalam dari semangat yang melonjak, dan berkata dengan mabuk. Boom! Pada saat ini, 5 Raja Iblis telah menyusul dan mendarat di belakang Ye Yunfei pada saat yang sama, memblokir rute pelarian Ye Yunfei dan kelompoknya. Di belakang adalah kumpulan pasukan iblis, seperti lautan luas, yang menutupi area ini dengan erat. Kelima Raja Iblis itu semuanya sangat tinggi, dengan wajah ganas, pupil mata mereka anehnya lavender, dan energi iblis di tubuh mereka naik seperti kepulan asap serigala. Tatapan merah dari kelima Raja Iblis ini semuanya jatuh pada Ye Yunfei. Mereka tahu bahwa kelompok orang ini dipimpin oleh Ye Yunfei. Bocah manusia, sangat jarang kamu melatih tubuhmu sedemikian rupa. Hanya saja kamu datang ke sini untuk memprovokasi iblis kami, apakah kamu tidak takut mati? Petik 2. Salah satu iblis menatap Ye Yunfei dan berkata, miliknya mata penuh penghinaan. Kelima Raja Iblis ini merasakan dengan sangat jelas apa yang Ye Yunfei lakukan barusan, dan mereka telah melihat bahwa kekuatan fisik Ye Yunfei sangat kuat. Justru karena mengetahui bahwa kekuatan fisik Ye Yunfei luar biasa, kelima Raja Iblis ini muncul bersama untuk mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Mereka tidak ingin situasi di sini bocor, jadi untuk menangani anak manusia, sangat jarang 5 iblis bertindak pada saat yang bersamaan. Kamu manusia kotor dan rendahan berani membunuh anggota klan iblis kami. Ini adalah kejahatan besar. Petik 2. Raja Iblis lain menatap Ye Yunfei dan yang lainnya, seolah-olah dia semut, dan berkata dengan dingin. Begitu suara itu jatuh, Yang Mulia Iblis melambaikan lengan bajunya, menggelegar. Lengan baju hitam itu membengkak tertiup angin, seperti pilar hitam yang menopang langit. Itu meledakkan ruang dalam sekejap, dan mengenai Ye Yunfei di depannya. Situ Konger dan yang lainnya merasa seolah-olah gunung tak terlihat menekan mereka. Pinggang mereka hancur begitu keras hingga mereka hampir jatuh berlutut di tanah. Boom! Tubuh fisik Ye Yunfei bergetar, kekuatan fisik yang mengepul melonjak, dan kemudian menyapu dengan telapak tangannya, memblokir lengan baju lawan. Buntut dari ledakan energi dari konfrontasi antara kedua belah pihak mengguncang seluruh dunia dengan keras. Bagaimana mungkin? Kelima Demon Lord menciutkan mata mereka. Sungguh menakjubkan bahwa seorang anak manusia dapat menerima pukulan dari Raja Iblis, dan mengandalkan kekuatan fisik. Nah, kekuatan fisikmu sedikit di luar dugaanku.
Hanya saja kamu masih semut di depan kami, dan kamu milik semut yang lebih kuat. Mati. Petik 2. Yang Mulia Iblis yang menyikat lengan bajunya mengulurkan tangannya. Boom! Kabut sihir yang mengepul menyebar, dan telapak tangan yang sangat besar menonjol dari kabut hitam di belakangnya. Telapak tangan ditutupi dengan sisik biru kehitaman, dan paku bersinar dengan dingin. Hukum sihir yang mekar dan mengepul, menonjol ke arah Ye Yunfei dengan luar biasa. Dalam sekejap mata, telapak tangan raksasa ini menutupi langit dan menutupi matahari, berubah menjadi 100 hektar, seperti awan hitam. Ruang dan waktu dunia ini tampaknya ditekan, dipadatkan seperti pelat besi, membuat orang tak terhindarkan. Baru saja dia menjentikkan lengan bajunya dengan santai, dan sekarang dia benar-benar menunjukkan kekuatan sihirnya dan meluncurkan serangan resmi. 4 Mozun lainnya berdiri di samping dan mencibir dari sudut pandang mereka. Meskipun bocah manusia di depannya memiliki kekuatan fisik yang bagus, dia bukanlah apa-apa di depan mereka. Bersambung.